TNI AU berencana memiliki lebih dari 508 unit jet tempur dalam beberapa tahun mendatang, terutama jika 42 unit Rafale tiba sesuai jadwal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kementerian Pertahanan Kemhantri di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus menggenjot modernisasi alutsista dalam rangka memperkuat TNI khususnya TNI AU. Berbagai upaya dilakukan Kemhan dalam rangka menopang kekuatan TNI AU dengan mendatangkan berbagai jet tempur di mana saat ini Indonesia telah memiliki sebanyak 466 unit. Dalam beberapa tahun mendatang, TNI AU akan memiliki lebih dari 508 unit jet tempur apabila pasokan 42 unit Rafale tiba di tanah air tepat waktu yang dijadwalkan secara bertahap mulai tahun 2026. Dilansir zonajakarta.com dari unggahan terbaru akun Instagram @kemhanri pada Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo dalam sebuah konferensi pers mengungkapkan kesiapannya terkait hal ini. KSAU membantah dengan tegas terhadap berbagai rumor yang menyebut Indonesia melalui TNI AU memiliki kesiapan pasokan jet tempur yang rendah. Pihaknya mengakui bahwa terdapat berbagai kendala terkait pemenuhan suku cadang, spare part, Sukhoi pada sejumlah unit pesawat Rusia yang dimiliki saat ini akibat perang Rusia versus Ukraina. Akan tetapi, hal tersebut bukan merupakan hambatan bagi TNI AU untuk siap siaga dalam bekerja. KSAU juga menegaskan bahwa dalam kondisi apapun, TNI AU selalu hadir dan membuktikan bahwa pihaknya terus bekerja keras dengan ikhlas untuk seluruh rakyat Indonesia. Berbagai rintangan dan halangan tak menyurutkan langkahnya untuk menjaga kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengenai pengadaan 42 unit Rafale, Indonesia telah berhasil menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Dassault Aviation selaku pabrikan awal tahun ini. Pemberitaan dari laman antaranews.com pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024 menyebut, terdapat 3 periode termin pembayaran dalam pemesanan jet tempur generasi 4,5 asal Prancis tersebut. Periode pembayaran untuk 6 unit pertama dilakukan saat awal terjadinya kesepakatan tepat September tahun 2022. Kemudian pada Agustus tahun 2023 lalu, Indonesia menuntaskan pembayaran untuk termin kedua sebanyak 18 unit, sedangkan pembayaran untuk 18 unit terakhir dari total 42 unit pesanan yang diajukan telah terselesaikan pada termin terakhir tepat di bulan Januari tahun 2024. Dengan terselesaikannya kewajiban pembayaran tersebut, Dassault Aviation pun langsung bergerak cepat menyiapkan langkah untuk memproduksi Rafale yang dipesan Indonesia. Indonesia bukan satu-satunya negara di benua Asia yang tertarik menggunakan Rafale sebagai kekuatan tempurnya. Arab Saudi juga turut memborong 54 unit Rafale sebagai pelipur lara atas kekecewaannya akibat gagal memperoleh F-35 dari Amerika Serikat. Melansir laman resmi Dassault Aviation, Rafale merupakan jet tempur generasi 4,5 yang dirancang sebagai pesawat multi-role dan cocok digunakan untuk melakoni berbagai misi pertempuran. Beberapa misi yang dapat dilakoni oleh jet tempur ini antara lain pertahanan udara, serangan anti kapal, hingga pencegahan nuklir. Semula, Rafale hanya dipergunakan secara eksklusif oleh pasukan militer Prancis di awal peluncurannya pada pertengahan dekade 2000-an. Tanpa disangka, progres jet tempur ini sangat luar biasa di dalam negeri sehingga Dassault Aviation pun bersedia untuk memasarkannya ke seluruh dunia.
Jika dibandingkan dengan Mirage 2000 buatan pabrikan yang sama, Rafale jauh lebih efisien dari segi biaya operasional hingga maintenance, sebab jet tempur ini memiliki kapasitas bahan bakar internal hingga 4,7 ton dan eksternal hingga 6,7 ton. Pesawat ini juga dapat dioperasikan dari landasan pacu sepanjang 400 meter dan bisa melaju hingga 750 knots karena ditopang oleh dua mesin turbofan M88-2. Dukungan mesin inilah yang membuat pesawat ini memiliki daya dorong kering 50,04 knots dan daya dorong dengan pembakar lanjut 75,62 knots. Laju maksimum yang dimiliki jet tempur ini adalah 1390 km per jam pada ketinggian terendah dan 2390 km per jam pada ketinggian tertinggi. Beberapa jenis persenjataan canggih siap menopang Rafale agar lebih powerful saat dioperasikan, antara lain rudal udara ke udara MICAIREM, Magic 2, dan MBDA Meteor serta rudal udara ke permukaan MBDA Apache, SCALPEG, AASM HAMMER, GBU-12 PFW-2, hingga AM-39 Exocet, meriam berdiameter 30 mm juga turut menambah daya gedor pesawat ini sehingga tak akan gentar dalam menghadapi musuh. Selain itu, penggabungan data multisensor dalam Rafale sangat membantu mengurangi beban kerja pilot sehingga dapat meningkatkan kesadaran situasional di dalam dan di luar batas wilayah tempur. Kemampuan ini akan menjadi sangat berarti karena ditunjang dengan adanya modular data processing unit MDPU, yang memungkinkan integrasi senjata dan kemampuan baru agar Rafale tetap relevan dalam berbagai situasi perang selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.